Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah resep praktikum untuk pertemuan kedua. Kita langsung saja. Resipi asid salisilicium 0,2 oleum rose 1 gute. GTT ini bacanya gute, 1 gute artinya 1 tetes, kemudian talkum et 10 artinya talkum sampai 10. Misepak pulvis et spersorius signa bendak tabur pro putra. Ya, jadi ini adalah resep untuk membuat bedak tabur, karena di sini misepak pulvis et spersorius, kemudian signanya bedak tabur ya. Terus ini kelengkapan resepnya, yang tidak ada adalah subskripsio ya. Jadi nanti minta para dokter dan para pengerjaan sebelum mengerjakan resep. Terus monografi. Nah, ini asid salisilicium ada di buku FI 3 halaman 56. Khasiatnya sebagai keratolitikum dan antifungi. Keratolitik itu adalah untuk mengelupas sel kulit mati, sedangkan antifungi adalah anti jamur. Ibu tulis di sini kelarutannya larut dalam 4 bagian etanol, karena nanti dia dalam pengerjaannya harus ditetesi dengan etanol atau spiritus. Makanya kelarutannya ibu tulis larut dalam 4 bagian etanol. Kemudian oleum rose itu sebagai korigen odoris, berarti untuk memperbaiki bau ya, odor, karena dia nama lain dari oleum rose ini adalah minyak mawar. Ibu ulang, nama lain dari oleum rose adalah minyak mawar sebagai korigen odoris untuk memperbaiki bau. Kemudian talkum sama seperti yang kemarin ya, sebagai pengisi atau excipients. Terus penggolongan obat. Obatnya di sini zat aktifnya asid salisilicium itu sebagai obat bebas ya. OTT-nya tidak ada, kemudian karena obat luar jadi tidak ada perhitungan dosisnya. Nah, ini bagi yang datangnya cepat nanti boleh cek fisik ya setelah menyertakan timbangan dan cek alat. Terus ini nanti yang oleum rose ini letaknya di botol-botol yang cairan-cairan seperti itu. Ya, jadi nanti lihat aja daftarnya. Talkum di tempat pengayakan, asid salisilicium di daftar obat bebas. Nah, penimbangan langsung saja. Asid salisilicium 0,2, oleum rosenya nanti 1 tetes, itu ditambahkan terakhir. Terus talkumnya 9,8, karena di dalam resep ini tadi ada et, makanya 10 ini kita kurangkan dengan bahan yang lain. Cuman asid salisil aja 0,2 ya. Jadi talkumnya 9,8. Nggak dikurangkan sama oleum rose ya, cuma dikurangkan sama asid salisil, dapat 9,8. Berikutnya kita langsung saja ke cara kerjanya. Nah, untuk cara kerja, setarakan timbangan, siapkan alat dan bahan. Nah, kemudian timbang asidum salisilicium atau asid salisilicium. Ingat ya, ini asid salisilicium untuk obat luar. Kalau yang kemarin kita buat pertama kali itu asidum asetil salisilicium. Jadi ini berbeda ya. Karena asid salisilicium ini untuk obat luar, gunanya tadi keratolitik dan antifungi. Jadi jangan salah ambil. Pastikan kalian ngambil yang asid salisilicium 0,2 ya. Kemudian talkumnya 9,8. Nah, spiritusnya ini kita ambil menggunakan pipet ya. Jadi kalian ambil aja dulu yang ini, timbang aja dulu asid salisilicium sama talkum. Kalau ini sudah ditimbang, baru kalian ambil pakai pipet yang spiritus fortior ya. Nah, kalau sudah siap bahannya, masukkan asid salisilicium ke dalam mortir. Jadi asid salisilicium ini bentuknya seperti jarum-jarum kecil, dia mudah terbang sehingga mudah memasuki mukosa seperti mukosa mata, mukosa hidung, sehingga dapat menyebabkan iritasi. Jadi asid salisil itu harus ditetesi dengan spiritus fortior dalam pengerjaannya. Ibu ulang, asid salisil ini berbentuk seperti jarum kecil ya, yang mudah terbang kemudian masuk ke dalam mukosa hidung dan mukosa mata sehingga dapat mengiritasi. Makanya harus ditetesi dengan spiritus fortior 5-7 tetes. Setelah itu gerus sampai larut, tapi jangan sampai dia mengering. Gerus sebentar aja ya, jangan sampai mengering, tapi sampai larut aja. Kemudian tambahkan sebagian talkum, gerus, baru tambahkan sisa talkum, gerus et homogen. Kalau sudah selesai, ayak seluruh bedak tabur, kemudian masukkan kembali ke dalam mortir. Nah, baru tambahkan 1 tetes oleum rose. Jadi oleum rosenya itu nggak boleh ikut diayak ya, tapi diayaknya terakhir. Jadi setelah kalian ayak, masukkan lagi ke mortir, baru kalian tetesi oleum rose, gerus sebentar aja, masukkan ke dalam pot bedak tabur.
Belum. Habis kalian tetesi, kalian timbang, baru masukkan pot bedak tabur. Nah, seperti itu. Jadi ikuti saja selangkah kerjanya. Etiketnya masih sama seperti tadi, yang etiket biru. Signanya juga sama, tapi namanya di sini berbeda. Namanya Putra. Oke, itu saja. Semoga mudah dipahami.